televisi sering dijadikan referensi oleh masyarakat awam, apalagi urusan ceramahnya, apalagi penceramah yang sudah masuk TV, anggapan masyarakat luas itu pasti sudah kredibel, udah pasti kebenarannya, gak usah diragukan. Sekecil apapun gerakan yang berpotensi ada mereka menyebarkan paham di sana, sekecil apapun ruang yang di sana bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk menyebarkan pahamnya, maka kita harus mencegahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, akhirnya KPI mengeluarkan aturan yang bagi saya sangat penting sekali, di mana KPI melarang televisi mengundang penceramah-penceramah radikal atau penceramah-penceramah yang itu bekas pentolan organisasi terlarang. Salah satunya yang paling terkenal di Indonesia itu organisasi terlarang ada dua. Yang pertama HTI, yang kedua FPI. Oke, tanpa berpanjang lebar saya baca dulu beritanya nih ya, karena bagi saya ini sangat penting sekali, di mana KPI juga ikut mencegah di dalam arus gelombang pemikiran radikalisme dan intoleran di Indonesia. Oke, kita baca nih. Dari CNN Indonesia ya. KPI larang TV tampilkan pendakwah dari organisasi terlarang. Menarik nih. Komisi Penyiaran Indonesia KPI melarang lembaga penyiaran menampilkan gerakan tubuh atau ungkapan yang berasosiasi cabul, vulgar, hingga erotis secara perseorangan maupun bersama orang lain. Selain itu, KPI juga melarang lembaga penyiaran menampilkan pendakwah yang berlatar belakang dari organisasi terlarang. Aturan itu dituangkan dalam surat edaran KPI tentang pelaksanaan dan pengawasan siaran bagi lembaga penyiaran di bulan Ramadan 2022. Tidak menampilkan gerakan tubuh dan atau tarian yang berasosiasi erotis, sensual, cabul, baik secara perseorangan maupun bersama orang lain. Tanya itu, KPI juga melarang lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio, menampilkan pendakwah yang berlatar belakang dari organisasi terlarang di bulan Ramadan. KPI meminta lembaga penyiaran mengutamakan penggunaan pendakwah kompeten, kredibel, dan penyampaian materinya menjunjung nilai-nilai Pancasila. Mengutamakan penggunaan dai atau pendakwah kompeten, kredibel, tidak terkait organisasi terlarang sebagaimana telah dinyatakan hukum di Indonesia dan sesuai dengan standar MUI. Tanya itu, KPU juga meminta lembaga penyiaran tidak menampilkan muatan yang mengandung lesbian, gay, biseksual, dan transgender hingga mistik horror. Oke, intinya ada poin tak menampilkan penceramah-penceramah dari organisasi terlarang di Indonesia yang sudah dinyatakan jelas terlarang di Indonesia. Satu kali lagi saya apresiasi betul karena memang ini penting sekali. Televisi itu ditonton oleh banyak orang. Apalagi kalau umat Islam itu ba'da syahur atau sebelum syahur. Biasanya jegong kan, duduk dulu di depan TV sambil menikmati makanan, mendengar penceramah-penceramah. Itu juga yang sering saya lakukan dengan keluarga. Dan kalau menampilkan penceramah radikal, ini sih akan sangat berbahaya. Karena akan banyak sekali orang awam dalam melihat ya seseorang, nggak tahu latar belakangnya apa, sehingga apa yang diucapkannya diamini dan diyakini serta diimplementasikan 100%. Apalagi penceramah-penceramah televisi, anggapannya wis lah, ini udah melalui tahapan verifikasi, maka apa yang disampaikan
oleh penceramah televisi itu pasti benar, diyakini benar, dan patut untuk dilakukan serta dilaksanakan, diimplementasikan di dalam kehidupan. Anggapannya itu, apalagi penceramah-ceramah yang selalu nongol di televisi. Kita kenal kan orang-orang HTI seperti Bahtiar Nasir, Felixio, dan kawan-kawannya. Itu pentolan-pentolan HTI. Abdul Somad pun sama, pentolan HTI. Kan itu organisasi terlarang satu kali lagi yang ada di Indonesia yang terkenal itu dua, FPI dan HTI. Satu lagi, ini sangat penting sekali. Ini sangat penting sekali. Saya apresiasi betul apa yang dilakukan oleh KPI. Dan mudah-mudahan ini dilaksanakan oleh televisi-televisi yang ada di Indonesia. Ya. Mudah-mudahan ini dilaksanakan aturan ini oleh televisi-televisi yang ada di Indonesia. Harus sedikit demi sedikit dibentuk memang ruang-ruang gerak mereka, ruang-ruang susupan ideologi mereka, dari mulai televisi, kemudian panggung untuk ceramah, kanal YouTube dan sebagainya. Harus mulai sedikit demi sedikit dikeluarkan aturan untuk mencegah kembang biaknya, menjalarnya, menjamurnya pemahaman radikalisme intoleransi. Harus mulai, apalagi satu kali lagi KPI, kanal YouTube juga saya kira jangan sampai mengundang penceramah-penceramah yang terindikasi radikal. Karena ya akan sangat berbahaya sekali jika mereka diberikan ruang untuk berbicara, maka itu akan dijadikan kesempatannya untuk menyebarkan pahamnya, untuk menyebarkan ideologinya. Ya. Dan ini sangat berbahaya sekali. Sekecil apapun gerakan yang berpotensi ada mereka menyebarkan paham di sana, sekecil apapun ruang yang di sana bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk menyebarkan pahamnya, maka kita harus mencegahnya. Harus kita mencegahnya. Mungkin sekarang itu nggak terasa, ya sekarang juga udah kerasa banget ya. Sudah kerasa banget. Bagaimana kemudian penceramah-penceramah radikal itu sukses di dalam menghasilkan produk yang kurang ajar. Beberapa tersangka dan terduga teroris bahkan ya itu dihasilkan dari siapa? Dari apa? Motivasinya dari mana? Kan hasil penceramah-penceramah radikal. Soal bahwa apa yang dia dan mereka lakukan itu adalah kebenaran. Kemarin yang viral, cewek, perempuan mau nikah, mau ngundang ustadz karena melihat ada polisi sedang berjaga, kemudian dia sebel karena melihat bahwa polisi ini sudah menangkap Habib Rizik dan membunuh ke-6 laskar FPI, sehingga dia tarik gasnya dan kemudian menabrakkan motornya ke kantor polisi. Coba, sampai hilang kesadaran kayak gitu loh. Aneh saya. Sampai hilang kok kesadaran kayak gitu. Karena ingin masuk surga. Bayangkan jihad karena ingin masuk surga loh. Tapi sayang dia nggak jadi masuk surganya karena nggak mati. Coba bayangkan, sekonyol itu gitu loh. Orang melaksanakan, mengimplementasikan ajaran yang entah dari siapa ini sebarannya. Nggak mungkin dia bergerak sendiri secara hati nurani, secara pikiran, secara sadar keimanan, tanpa ada yang memprovokasi, tanpa ada sebelumnya orang yang kemudian memberikan pencerahan, kalau bagi mereka mungkin ya, bagi saya penggelapan, kepada otaknya, hingga kemudian menjadi gelap dan melakukanlah sesuatu yang konyol. Kan itu bos. Gak mungkin dia kreatif sendiri, enggak. Pasti ada pemantiknya.
Siapa ini orang yang telah memberikan pemahaman kebencian kepada aparat kepolisian, kebencian kepada pemerintah? Siapa yang menyebarkan paham itu? Bisa dicek, silahkan. Dan orang yang kemarin itu sih sangat konyol sekali, saya kira. Sangat konyol sekali. Demi masuk surga dan menganggap Rizik Syihab ini nabi. Ini yang lebih parah. Nabi baru. Bayangkan, sampai sebegitunya gitu loh. Padahal kita tahu sama-sama nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Siapapun itu orangnya, bahkan sekelas Rizik Syihab pun apalagi. Masa iya dia nabi? Nabi apa? Jadi benar-benar hilang kesadaran. Nah, anehnya di sini anehnya di sini. Siapa ini yang menyebarkan pahamnya? Siapa ini yang menyebarkan ideologinya? Siapa ini yang menyebarkan doktrinasinya? Ini yang harus kita telisik. Dan televisi salah satu ruang di mana mereka bisa berbicara, di mana mereka bisa menyebarkan pahamnya, di mana mereka bisa menyebarkan ideologinya, dan KPI masuk hadir untuk mengatur. Jangan sampai menghadirkan penceramah-penceramah radikal, apalagi dari organisasi-organisasi terlarang. Satu kesempatan mereka tidak bisa dapatkan, hadir di televisi. Apalagi satu kali lagi, televisi sering dijadikan referensi oleh masyarakat awam, apalagi urusan ceramahnya, apalagi penceramah yang sudah masuk TV, anggapan masyarakat luas itu pasti sudah kredibel, udah pasti kebenarannya, gak usah diragukan. Ini ada tanggung jawab KPI di sini, ada tanggung jawab televisi di sini. Jangan sampai menghadirkan penceramah-penceramah yang gak jelas asal usulnya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.